Dian positif hamil, tapi selalu mengeluh sakit. Akhirnya Bayu pun datang ke rumah Dian untuk menengok pada awalnya. Dan dia melihat hasil USG dari dokter yang memeriksa Dian. Perlahan-lahan Bayu perhatikan gambar hasil USG tersebut. Dan Bayu pun berkerut aneh melihat hasil USG dari adiknya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini kita mendapatkan kiriman email dari seseorang, sebut saja namanya Bayu. Dia akan menceritakan kisah pengalaman adiknya yang menjadi korban tumbal di salah satu daerah. Bayu yang sejak ditinggal orang tuanya hidup berdua dengan adik perempuannya, dan setelah dewasa akhirnya Dian pun mendapatkan jodoh dan dibawalah oleh suaminya pindah ke daerah lainnya di daerah tersebut, maksudnya ke kampung lainnya di daerah tersebut. Hidupnya yang serba kekurangan membuat Dian jadi wanita yang tangguh menjalani hidup. Setelah menikah, Dian berusaha mencoba mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Hidup seperti layak umumnya seorang yang baru rumah tangga, walaupun dengan tidak berkecukupan, mereka hidup bahagia. Dan dengan dagangan yang laris, mereka tampak lebih menikmati kehidupan keluarga Dian yang baru. Bayu walaupun jauh tapi selalu memperhatikan adiknya. Entah kenapa, sejak Dian pindah mengikuti suaminya di daerah yang baru, awalnya yang biasa-biasa saja, tiba-tiba Dian mengalami sakit yang terus-menerus dan sampai sakitnya parah, dan dia sering mengeluarkan darah berwarna hitam dari kemaluannya seperti seseorang yang sedang haid. Dan Dian selalu mengeluh perutnya yang selalu sakit. Kehidupan yang awalnya bahagia perlahan mulai mengalami goncangan karena Dian yang terus-terusan sakit. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya Dian diajak berobatlah ke rumah sakit oleh suaminya dengan melakukan USG, dan dinyatakan Dian itu hamil oleh dokter yang memeriksanya. Dan Dian pun menceritakan tentang kehamilan kepada kakaknya Bayu. Dian tampak bahagia walaupun yang dirasakan Dian itu sakitnya bukan yang selalu merasakan sakit. Saya merasakan, Bayu merasakan keanehan. Kenapa Dian positif hamil tapi selalu mengeluh sakit? Akhirnya Bayu pun datang ke rumah Dian untuk menengok pada awalnya. Dan dia melihat hasil USG dari dokter yang memeriksa Dian. Perlahan-lahan Bayu perhatikan gambar hasil USG tersebut. Dan Bayu pun berkerut aneh melihat hasil USG dari adiknya tersebut. Biasanya kalau orang positif hamil itu fotonya itu seperti bulatan kecil, tapi anehnya bulatan foto USG tersebut berbentuk segitiga atau seperti gunung. Dan Bayu pun mencoba menyarankan untuk tes spek kepada adiknya tersebut. Dan setelah membeli alat tes spek tersebut, diteslah Dian dengan tes spek tersebut. Dan anehnya bukan hasil positif tapi hasil negatif dari tes spek tersebut. Ketika dokter mengatakan itu hamil, tapi setelah dicek dengan tes spek itu hasilnya negatif. Ini satu keanehan. Dan sejak itu Dian diajak oleh kakaknya untuk berobat ke orang yang pintar. Orang pintar, ya dalam tanda kutip itu dukun atau ya orang-orang pintar lah di daerah tersebut. Dan orang pintar tersebut atau kakek tersebut yang mengobati Dian berkata, ini kena santet, ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Dan Dian beserta kakaknya Bayu berusaha terus berobat ke tempat tersebut karena ada peningkatan kesehatannya yang awalnya sakit menjadi lebih baik. Tapi itu tidak berlangsung lama karena seminggu kemudian atau sebulan kemudian sakit Dian itu kumat lagi, selalu mengeluarkan darah hitam dari kemaluannya dan perutnya selalu mengeluh sakit. Dan Bayu pun
berusaha mencari tempat berobat lainnya. Dan dia pergilah ke tempat yang lain selain dukun yang tadi. Dia pergi ke orang pintar yang cukup terkenal di daerah tersebut. Dan orang pintar itu memberikan jawaban yang sungguh mengerikan. Ternyata Dian itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular. Dan ternyata Dian digauli menyerupai wajah suaminya. Bahkan setan itu merasuki suaminya saat sedang menggauli adiknya. Mohon maaf ya, ini bukan cerita porno. Dan setelah diterawang oleh orang pintar yang tersebut, setan itu berwujud ular yang kadang menyerupai suaminya dan berwajah tampan. Dan disinilah kenapa disebut korban tumbal. Karena setan ular yang selalu menggauli Dian dan sampai akhirnya hamil tersebut ternyata dipelihara oleh seseorang di daerah tersebut. Dian akan dijadikan korban untuk tumbal pesugihannya orang tersebut. Dan ternyata di daerah tersebut itu sudah banyak orang yang menjadi korban dari orang yang melakukan pesugihan tersebut. Bahkan orang-orang di sana pun sudah banyak yang mengetahui hal itu. Karena Dian pindahan dari tempat lain, akhirnya Dianlah yang menjadi korban pesugihan tersebut. Dan dengan dibantu orang pintar tersebut, diobatilah Dian dari orang yang mencoba untuk menjadikannya tumbal. Tapi sudah terlanjur, Dian mengandung janin yang ada di dalam perutnya, seekor ular siluman. Dan akhirnya setelah sekian ini dikeluarkanlah bayi tersebut dari kandungannya dengan dibantu orang tersebut. Dan dengan banyak doa, akhirnya Dian tidak merasakan sakit lagi dan terus dibantu oleh orang-orang sekitarnya dengan melakukan pengajian dan dampingi oleh kakek orang pintar tersebut. Akhirnya puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya Dian pun dinyatakan sembuh. Ada cerita tentang korban yang menjadi tumbal di daerah tersebut. Ternyata rata-rata korban di daerah tersebut adalah wanita umur 20-35 tahun yang dijadikan korban. Dan akhirnya dia dan suaminya kembali ke kampung asal Dian, yaitu ke tempat kakaknya dulu. Tinggallah dia bersama kakaknya, walaupun berbeda rumah tapi masih dalam satu lingkungan bersama kakaknya Bayu. Dan cerita ini dan cerita Bayu tentang adiknya yang hampir menjadi korban tumbal cukupkan sekian. Dan kita ambil hikmahnya. Jadi dimanapun kita berada, kita selalu memohon kepada Yang Kuasa. Ternyata bukan hanya dengan dikasih makanan atau apapun itu, ternyata dengan cara menggauli seorang perempuan dengan siluman itu yang menyerupai suaminya, bisa saja menjadikan atau dijadikan korban tumbal untuk seseorang yang melakukan pesugihan atau apapun itu. Mungkin cerita tentang tumbal pesugihan sekian, dan tetap like, comment, dan subscribe di Blusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.